Pernahkah kamu merasa runtuh hanya karena satu kalimat dari seseorang? Atau sebaliknya, merasa kuat kembali hanya karena satu kata yang menyentuh hati? Kata-kata memiliki kekuatan yang aneh. Ia tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi mampu menggetarkan tubuhmu, membuat matamu berkaca, atau membuat jantung berdetak lebih cepat. Bagi otak, kata bukan sekedar suara yang lewat. Ia adalah sinyal, dan setiap sinyal memiliki rute langsung menuju saraf yang mengatur perasaan, respons, dan bahkan sistem kekebalan tubuhmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menerima ratusan, bahkan ribuan kata. Sebagian mengalir seperti angin, tapi sebagian lain melekat seperti tato batin. Kalimat seperti "kamu gagal", "kamu tidak cukup baik", atau "aku bangga padamu" bisa tertanam jauh di dalam. Kenapa? Karena otak kita menyerap makna lebih cepat dari logika. Begitu sebuah kata diucapkan, sistem limbik, pusat emosi di otak, segera menyala. Ia memindai kalimat itu sebagai ancaman, dukungan, atau sinyal keselamatan. Dan dari sana, tubuh ikut bereaksi. Jantung berdetak, tangan berkeringat, air mata mengalir. Kata memicu tubuh, seperti tombol yang menyambungkan pikiran dan emosi. Sugesti, dalam bahasa sederhana, adalah pesan yang menyelinap ke dalam otak dan diterima tanpa perlawanan. Ia bisa datang dari guru, orang tua, pasangan, atau bahkan orang asing. Kalimat seperti "kamu memang tidak berbakat" jika diulang cukup sering akan menjadi keyakinan. Bukan karena itu benar, tapi karena otak tidak membedakan antara kebenaran dan pengulangan. Otak adalah mesin pembelajar. Ia belajar dari intensitas, emosi, dan frekuensi. Sugesti menjadi bagian dari dirimu bukan karena kamu setuju, tapi karena otakmu terbiasa mendengarnya. Yang lebih mengejutkan, efek sugesti tidak hanya terjadi secara psikologis, tapi juga biologis. Kata-kata penuh empati bisa menurunkan hormon stres seperti kortisol, sementara kata kasar bisa memicu pelepasan adrenalin. Otak tidak hanya menyimpan kata dalam memori, tapi menerjemahkannya ke dalam bahasa hormon dan impuls listrik. Jadi, ketika seseorang berkata, "Kamu aman di sini," tubuhmu betul-betul menenangkan diri. Dan ketika seseorang berkata, "Kamu bodoh," tubuhmu secara refleks menegang, bahkan jika kamu tidak menunjukkannya. Kata-kata benar-benar menyentuh sampai ke sistem syaraf. Kita hidup di dunia yang penuh kata, tapi tidak semua kata diperlakukan sama oleh otak. Kata yang dilontarkan dengan emosi, diucapkan oleh orang yang punya peran besar dalam hidup kita, akan jauh lebih dalam masuk ke sistem limbik. Itulah sebabnya, luka emosional kadang lebih dalam daripada luka fisik. Kata yang salah di waktu yang salah bisa menjadi trauma. Tapi juga sebaliknya, satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat bisa menjadi penyembuh yang bahkan tidak pernah kita sangka. Maka, berhati-hatilah dengan kata, karena otakmu tidak pernah melupakannya. Secara ilmiah, sugesti bekerja karena otak memproses bahasa bukan hanya sebagai informasi, tapi sebagai pengalaman emosional. Saat seseorang berbicara padamu, otak tidak hanya menerjemahkan kata ke dalam makna logis, tapi juga merespons intonasi, ekspresi wajah, dan konteks sosial. Informasi ini dikumpulkan dan dikirim ke sistem limbik, wilayah otak yang memproses emosi. Seperti amigdala dan hipokampus. Amigdala menentukan apakah kata itu aman atau berbahaya, sementara hipokampus menyimpan konteksnya dalam ingatan. Jadi, satu kata bisa menjadi pemicu reaksi fisik karena otak mengenalinya sebagai sinyal emosional, bukan sekedar kalimat. Jika kata yang kita dengar disampaikan berulang kali dalam situasi emosional yang kuat, ia akan masuk ke jalur otomatis otak dan membentuk apa yang disebut program bawah sadar. Ini disebut neuroconditioning, ketika kata-kata tertentu mengaktifkan pola saraf tetap yang akan terus muncul setiap kali situasi serupa terjadi. Misalnya, jika sejak kecil kita sering mendengar, "kamu malas", maka setiap kali kita merasa lelah di masa dewasa, otak bisa langsung memunculkan perasaan bersalah, meskipun tidak ada orang yang mengatakannya lagi. Jejak kalimat itu masih tertanam di sistem saraf. Sugesti juga melibatkan aktivasi gelombang otak tertentu. Saat seseorang dalam kondisi tenang, gelombang otak berada di rentang alfa atau theta, dua frekuensi yang membuat sugesti lebih mudah diterima.
Ini menjelaskan mengapa kata-kata sangat berpengaruh saat kita sedang mengantuk, bermeditasi, atau dalam keadaan tenang. Dalam kondisi itu, korteks prefrontal, bagian otak yang menganalisis dan menyaring informasi, menjadi kurang aktif. Kata-kata langsung menuju pusat emosi dan diterima sebagai kenyataan. Inilah dasar dari teknik-teknik NLP dan hipnoterapi yang menggunakan bahasa untuk membentuk ulang pengalaman batin. Neuroscience juga menunjukkan bahwa otak merespons kata negatif dan positif secara berbeda. Kata-kata positif seperti "kamu aman" atau "kamu dicintai" mengaktifkan sistem parasimpatik, sistem saraf yang menenangkan tubuh. Sebaliknya, kata-kata negatif mengaktifkan sistem simpatik yang memicu stres, detak jantung meningkat, dan napas menjadi pendek. Respons ini bisa terjadi dalam hitungan detik, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Jadi, reaksi tubuh terhadap kata bukan hanya soal perasaan, tapi benar-benar hasil dari rangkaian biologis yang kompleks. Maka, otak bukan hanya mesin pemproses logika, tapi juga mesin penerima sugesti. Ia mempercayai apa yang diulang, apa yang disampaikan dengan emosi kuat, dan apa yang datang dari orang yang kita percaya. Inilah mengapa kata-kata dari orang tua, guru, atau pasangan bisa meninggalkan jejak mendalam. Bahkan dalam dunia terapi, sugesti digunakan untuk membuka kemungkinan baru. Dengan menyusun kalimat berbeda, kita bisa membentuk kembali makna lama dan menciptakan pola saraf yang lebih sehat. Kata bukan sekedar bunyi, tapi cetak biru pengalaman di dalam otak manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak sadar sedang menyerap sugesti dari lingkungan sekitar. Seorang anak yang terus mendengar kata, "Jangan bodoh," bukan hanya memahami itu sebagai larangan, tapi menyimpannya sebagai identitas. Di masa dewasa, kalimat itu mungkin tidak lagi terdengar, tapi efeknya terus bekerja. Ia menjadi suara dalam kepala, suara yang membuat kita ragu melangkah, takut mencoba, atau merasa tidak pantas. Kalimat yang diucapkan orang lain bisa menjadi dialog batin yang terus berputar, bahkan bertahun-tahun setelahnya. Itulah kekuatan sugesti yang bekerja dalam diam. Kita juga menyerap sugesti dari media, iklan, bahkan komentar di media sosial. Ketika sebuah iklan mengatakan, "Kamu belum cukup berhasil kalau belum punya ini," otak menyimpan pesan itu dan mulai membandingkan. Atau saat seseorang memberi komentar, "Kamu terlihat kurusan sekarang, tapi lebih segar dulu," otak menafsirkannya sebagai penilaian. Kata-kata yang tampak ringan bisa menjadi luka halus yang tidak disadari. Kita mulai berpikir bahwa kita harus berubah, harus memperbaiki diri, harus menjadi versi yang lebih bisa diterima. Sugesti datang tidak selalu dari niat buruk, tapi dari pengulangan makna yang salah. Dalam hubungan pribadi, sugesti bekerja lebih dalam lagi. Pasangan yang berkata, "Kamu selalu bikin masalah," mungkin sedang marah, tapi kalimat itu bisa membekas di sistem limbik orang yang mendengarnya. Kata-kata yang diucapkan berulang dalam suasana emosional akan lebih dalam tertanam. Bahkan dalam relasi positif, kalimat seperti "aku bangga padamu" atau "aku percaya kamu bisa menjadi kekuatan pendorong yang besar. Kata-kata menjadi fondasi perasaan aman atau cemas, bergantung pada bagaimana dan seberapa sering ia diulang. Sugesti juga muncul dari diri kita sendiri. Cara kita berbicara pada diri, baik secara sadar maupun tidak, membentuk arah hidup. Jika setiap kali gagal kita berkata, "Aku memang tidak pernah cukup baik," maka otak mengunci pola itu. Kita mulai menyaring pengalaman hanya untuk membenarkan sugesti tersebut. Ini disebut bias konfirmasi. Otak akan mencari bukti untuk mendukung apa yang sudah ia percayai. Maka semakin sering kita mengulang kalimat negatif pada diri, semakin kuat otak mempercayainya sebagai realitas. Namun kabar baiknya, sugesti juga bisa dibalik. Kita bisa mulai menanamkan kalimat baru, yang lebih sehat, lebih penuh kasih. Kalimat seperti, "aku sedang belajar," atau "aku layak dihargai," perlahan membuka jalur saraf baru. Mungkin tidak langsung terasa, tapi seperti tetes air yang jatuh di batu, ia akan membentuk lekukan. Setiap kata baik yang kita pilih untuk ucapkan, baik ke orang lain maupun diri sendiri, adalah benih baru di dalam otak. Dalam hidup yang penuh suara, kita bisa memilih mana yang ingin kita simpan sebagai fondasi. Jika sugesti bisa menyentuh saraf dan membentuk kepercayaan, maka kita juga bisa mulai menanamkan sugesti baru secara sadar.
Langkah pertama adalah menyadari bahwa tidak semua suara layak tinggal di kepala kita. Hanya karena seseorang pernah berkata, "Kamu tidak mampu," bukan berarti kalimat itu harus terus hidup dalam sistem saraf kita. Kita bisa mulai memilih kalimat mana yang ingin kita simpan dan mana yang perlu dilepaskan. Kesadaran ini membuka ruang baru di otak untuk membentuk makna baru. Langkah berikutnya adalah melatih dialog internal yang sehat. Setiap hari, kita berbicara kepada diri sendiri dan suara itu punya kekuatan lebih besar dari suara siapapun. Cobalah ganti kalimat otomatis seperti "aku gagal lagi" menjadi "aku sedang belajar". Otak akan merespon kalimat baru ini dengan memulai pola pemrosesan baru. Lama-lama, kalimat itu bukan lagi afirmasi kosong, tapi menjadi kode baru yang mengubah jalur saraf. Sugesti bukan soal meyakinkan diri dengan kebohongan, tapi menyusun ulang makna agar lebih membantu. Teknik seperti afirmasi positif, journaling, atau bahkan self-talk di depan cermin bukanlah ritual tanpa makna. Mereka adalah cara untuk membangun ulang dialog batin. Saat kita menulis kalimat penuh harapan, membacanya keras-keras, dan mengulangnya dalam hati, otak mulai membentuk asosiasi baru. Proses ini memperkuat koneksi antar neuron dan membantu menggeser kebiasaan lama yang destruktif. Setiap kalimat yang kita pilih untuk diulang adalah sinyal yang diberi otak untuk membangun arah baru. Lingkungan juga memainkan peran penting. Berada di sekitar orang yang memberi kalimat dukungan akan mempercepat proses ini. Otak menyerap suara yang sering terdengar. Jadi, suara yang membawa dorongan dan empati adalah suara yang layak dibiarkan masuk. Tidak semua masukan harus diterima. Kita bisa secara sadar membatasi paparan terhadap kata-kata yang melemahkan dan memperbanyak interaksi yang menyembuhkan. Kita sedang membangun rumah suara dalam kepala, dan kita bisa memilih siapa yang diundang untuk bicara di dalamnya. Dan yang terpenting, beri waktu pada otak untuk percaya ulang. Mungkin butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan lebih. Tapi setiap hari ketika kita memilih kata yang lebih lembut, setiap kali kita memperbaiki dialog batin, kita sedang menyentuh saraf dengan cara yang lebih penuh kasih. Dan pelan-pelan, otak akan meyakini versi yang lebih sehat tentang siapa kita. Karena seperti tanah, otak tidak memilih benih mana yang ditanam. Ia hanya menumbuhkan apa yang ditanam berulang-ulang. Maka tanamlah kata-kata yang kamu ingin tumbuh dalam dirimu. Otak adalah medan tempat makna tumbuh. Ia mencatat kata-kata bukan hanya sebagai informasi, tapi sebagai pengalaman. Kalimat yang kita dengar bisa menjadi jendela, bisa juga menjadi jeruji. Dan yang paling sering mengurung kita bukanlah suara orang lain, tapi gema dari suara lama yang kita pelihara sendiri. Maka satu-satunya cara untuk pulih adalah mulai bicara kepada diri dengan nada yang berbeda. Karena di dalam setiap kalimat ada arah, dan arah itu perlahan membentuk hidup. Sugesti bukan sesuatu yang mistis, ia hanyalah getaran yang diterima otak, diberi makna, lalu diulang hingga menjadi struktur. Kita dibentuk oleh apa yang kita dengar, tapi kita juga bisa dibentuk ulang oleh apa yang kita pilih untuk percaya. Mungkin tidak mudah mengubah kata-kata yang sudah menempel selama bertahun-tahun. Tapi, seperti tetesan air yang sabar, setiap kalimat baru yang kita ulang, setiap kata yang lebih lembut, akan menciptakan lekukan baru di dalam sistem saraf. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kita berhak menciptakan ruang sunyi untuk mendengar suara hati. Kita berhak mengulang kalimat yang menyembuhkan, bukan menyakiti. Kalimat seperti, "Aku cukup", "Aku sedang tumbuh", atau bahkan hanya, "Aku baik-baik saja hari ini", bisa menjadi jangkar yang menstabilkan sistem saraf kita. Kalimat yang ditanam dengan lembut, dirawat dengan kesadaran, akan bertunas menjadi kepercayaan yang sehat. Karena penyembuhan tidak selalu datang dari luar. Kadang ia tumbuh dari kata pertama yang berani kita ucapkan untuk diri sendiri. Kita tidak bisa menghapus semua kata yang pernah dilontarkan pada kita. Tapi, kita bisa memilih untuk tidak lagi mengulangnya. Kita bisa menciptakan narasi baru. Satu kalimat sekali waktu. Dan itulah kekuatan sejati manusia. Kemampuan untuk menulis ulang makna. Untuk memilih kalimat yang menguatkan,
bukan melemahkan. Untuk menjadi suara yang paling lembut dan paling tegas bagi diri sendiri. Karena pada akhirnya, otak akan menuruti cerita yang kita ulangi paling sering. Jadi, jika kamu merasa terbelenggu oleh suara-suara lama, ingatlah, kamu tidak harus mempercayainya selamanya. Kamu bisa mulai hari ini dengan satu kalimat yang lebih ramah. Ucapkan pada dirimu dengan jujur, "Aku tidak harus sempurna untuk layak merasa tenang." Dan biarkan kalimat itu tinggal di dalam, mengendap perlahan, menyentuh saraf yang pernah kaku. Mungkin dari sana, hidupmu akan mulai bergerak ke arah yang lebih lembut. Kadang, satu kalimat bisa menjadi luka, tapi satu kalimat juga bisa menjadi titik balik. Jika video ini menyentuh ruang di dalam dirimu yang selama ini diam, jangan biarkan ia lewat begitu saja. Di ACHDN Viewpoint, kita belajar mengenali pikiran, merawat saraf, dan menemukan kembali kekuatan dari dalam.